Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meina Febriani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah teori sastra menurut Robert Stanton. Perkenalkan, saya Budi Hartini Uswatun Kasana yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah saya sendiri, Budi Hartini Uswatun Kasana, Aufal Askia, Zulma Amalia Firdaus, Abdiel Arya Satya, Ilham Rifan Prayoga, Arda Dwi Fauzia, Hikmah Suryaning Tias, Zahra Anatia Ardiani. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori sastra menurut Robert Stanton. Menurut Stanton, elemen pembangun fiksi meliputi fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema. Dalam fakta cerita, meliputi plot, karakter, dan latar. Sedangkan sarana cerita mencangkup unsur, judul, sudut pandang, gaya dan nada, simbolisme, serta ironi. Tema adalah makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aufal Askia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Uswatun Kasana. Fakta-fakta cerita. Satu alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja seperti ujaran atau tindakan, tapi juga mencakup perubahan sikap, karakter, kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi variabel pengubah dalam dirinya. Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hikmah. Dipersilakan. Berikutnya ada latar. Latar menurut Stanton adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa-peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar juga dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu seperti hari, bulan, dan tahun, cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang karakter utama, latar juga dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdi. Perkenalkan, nama saya Abdiel Arya Satya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana kesastraan. Jadi,
Sarana kesastraan itu adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita atau peristiwa dan kejadian menjadi pola yang lebih bermakna. Penjelasan tersebut berdasarkan tulisan dari Burhan Nurgiantoro tahun 2007 halaman 25. Sekian penjelasan dari saya. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Dipersilakan. Materi yang selanjutnya adalah sarana kesastraan. Sarana kesastraan terdiri atas yang pertama adalah judul. Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Tetapi pendapat ini hanya dapat diterima apabila judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Dari segi tujuannya, sudut pandang terbagi atas 4 tipe utama, yaitu orang pertama utama, orang pertama sampingan, orang ketiga terbatas, dan yang terakhir orang ketiga tidak terbatas. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arda Dwi Fauzizah. Selanjutnya, selain judul dan sudut pandang, dalam sarana kesastraan terdapat juga gaya dan tone serta simbolisme. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Gaya juga terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Sedangkan tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa terlihat dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Kemudian simbolisme. Simbolisme merupakan simbol yang berwujud detail-detail konkret dan faktual, serta memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek, yaitu pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Yang ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hikmah, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengertian ironi. Menurut Staton, secara umum, ironi adalah cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Dalam 2 fiksi, terdapat 2 jenis ironi, yaitu 1. Ironi dramatis atau ironi alur, dan situasi yang biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. 2. Ton ironis digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yahra. Selanjutnya adalah saya akan menerangkan mengenai tema cerita. Tema merupakan aspek-aspek yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Tema itu mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan terdapat nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Sehingga kriteria-kriteria dalam tema itu ada beberapa. Di antaranya 1. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Yang ketiga,
tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak jelas diutarakan. Dan yang terakhir, yang keempat, diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu akan saya aturkan kepada moderator kembali. Jadi, kesimpulannya adalah, menurut Robert, ada beberapa elemen pembangun fiksi, yaitu fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema. Fakta cerita meliputi plot, karakter, dan latar. Sarana cerita mencangkup unsur judul, sudut pandang, gaya dan nada, simbolisme, serta roni. Dan tema adalah makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi pada hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.